Baik, selamat petang saudara, Anda menyaksikan Suara Sriwijaya. Kali ini kita bertemu kembali tentunya bersama saya Dika Saputra dalam acara Suara Sriwijaya. Seperti biasa kami akan membahas berbagai macam tema-tema untuk siang jelang sore hari ini. Berangkat juga seperti yang pemirsa ada di rumah ketahui juga bahwasannya akhir-akhir ini banyak sekali transaksi hutang piutang yang ada di kalangan masyarakat. Kemudian juga banyak sekali transaksi keuangan berbasis digital dan lain sebagainya yang jauh dari rasa keadilan. Berangkat dari prolog ini, kami mengangkat sebuah tema, yaitu transaksi syariah, prinsip dan prakteknya di dalam masyarakat. Seperti apa? Bersama juga dengan narasumber yang sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan, ada Bapak Haji Ki Agus M. Thohir Gajanata SE AKMM CH, yang tentunya akan memberikan materi pada sore hari ini. Baik, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prolog kita tentang masalah hutang piutang yang jauh dari rasa keadilan. Baik. Ini tentunya yang akan mengantarkan kita berbicara jauh 60 menit ke depan. Baik. Dan juga untuk pemirsa dari rumah yang ingin bergabung tentunya bersama kami persilakan di 0711 311 454 terkait dengan tema kami siang hari ini, yaitu transaksi syariah, prinsip dan prakteknya di dalam masyarakat. Baik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ini hutang piutang yang jauh dari rasa keadilan ini seperti apa? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa dan dimanapun berada yang saat ini sedang memonitor acara kita, memang di dalam masyarakat itu adalah satu keniscayaan, sering terjadi transaksi-transaksi, apapun bentuknya, termasuk salah satunya transaksi hutang piutang biasanya. Ya. Nah, yang jadi permasalahan memang seringkali atau acap sekali kita dapati atau kita temui adanya satu hubungan transaksi hutang piutang ini mengabaikan sisi keadilan. Baik, sebelumnya kita bahas dulu apa itu adil, gitu ya. Mungkin itu lebih relevan kan kita bahas adil. Tapi ada juga nama orang adil kan. Tidak, kita tidak usah menyebut nama orang adil, tapi apa itu keadilan? Nah, di dalam agama kita prinsip keadilan itu ada dalam agama Islam ya, ada 3 prinsip atau 3 variabel selalu dalam setiap kali apapun bentuk hubungan kemasyarakatan kita, yaitu pertama sisi uluhiyahnya atau sisi teologisnya, transendental, itu hubungan manusia dengan sang penciptanya. Ya. Yang kedua adalah sisi atau variabel ibadahnya sendiri, Kemudian yang ketiga variabel humanity atau hubungan kemanusiaan, sosial kemasyarakatan. Nah, 3 ini sebenarnya harus mencerminkan ketiganya mengerucut pada apa tadi yang disebut dengan kata keadilan atau adil bagi semua pihak. Nah, di dalam transaksi hutang piutang seringkali terjadi yang satu pihak menzalimi pihak yang lain. Biasanya, tapi tidak mesti ya. Biasanya pihak yang memberikan hutang itu menzolimi pihak yang berhutang. Kategori zolim di dalam hal ini seperti apa? Zolim itu sebenarnya asal katanya secara terminologi adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu sebenarnya. Contoh misalnya gini, Mas Dika habis makan pisang, buang sampah kulitnya sembarangan, tidak dibuang di tempat sampah, berarti Mas Dika zolim. Kenapa? Karena tidak menempatkan sampahnya pada tempat sampah, itu contohnya, seperti itu. Nah, semua yang dikatakan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan hitungan atau dengan dasar keadilan agama tadi dari sisi pandang agama ya, itu adalah zolim. Nah, tadi banyak orang yang memberikan hutang menzolimi kepada pihak yang berhutang. Tapi bisa terjadi sebaliknya. Akhir-akhir ini banyak sebaliknya kayaknya Ustaz. Yang dipinjam utang lebih galak daripada yang nagih gitu ya. Bisa kedua belah pihak. Maksudnya itu. Zolim tadi bisa terjadi dalam hal misalnya sistemnya. Pertama sistemnya dulu. Sistemnya itu tidak mencerminkan keadilan. Yang kedua sikap dari kedua belah pihak, bisa dari pengutangnya, bisa dari yang memberikan hutang, bisa itu. Nah, sebenarnya begini, dalam hal transaksi di dalam dunia transaksi syariah syariah atau transaksi dunia keuangan Islam didasarkan pada mengambil pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan praktek-praktek para sahabat dulu. Maka ada 3 hal yang dihindari sebenarnya, yang dihindari dalam transaksi hutang piutang atau transaksi apapun, yang jual beli termasuk itu kita menghindari 3 macam hal. Apa itu? Pertama, maisir. Maisir ini kalau bahasa kita, bahasa Palembang dikit tidak apa-apa ya.
itu adalah spekulasi, judi. Yang kedua masalah gharar. Gharar ini adalah abu-abu kalau bahasa kitanya, ketidakjelasan. Baik ketidakjelasan dari objek hutang piutang atau objek transaksinya maupun ketidakjelasan dalam sistemnya atau caranya. Baik. Nah, yang ketiga adalah riba itu sendiri. Riba itu adalah tambahan. Nah, ini menarik sekali kita bahas ketiga poin yang melandasi transaksi syariah seperti itu. Ada yang pertama tadi maisir, spekulasi. Ini mungkin bisa dijelaskan secara rinci. Seperti apa ini Pak Alif? Baik. Setiap orang sebenarnya, saya ambil unsur humanity-nya dulu ya, kemanusiaannya dulu. Setiap orang pasti nggak mau kalau misalnya dalam suatu hubungan transaksi ada pihak yang kalah, itu seluruh haknya diambil oleh pihak yang menang, atau seperti dalam istilah itu zero sum game, yang menang ngambil seluruhnya. Nah, kira-kira itu. Nah, maisir itu seperti itu. Sebenarnya secara kemanusiaan setiap orang tidak mau kalau misalnya dia di pihak yang kemudian dikalahkan, seluruh hak-hak dia, baik hak materinya maupun non materinya, diambil seluruhnya oleh pihak yang menang. Nah, judi itu seperti itu. Nah, di dalam Islam maisir seperti ini, ya, judi seperti ini itu dihindarkan dalam transaksinya. Makanya kemudian dalam hal sisi ibadah ya, dalam sisi ibadah tadi sisi kemanusiaan ya, setiap orang pasti menolak ya. Betul. Kemudian di sisi ibadah ini diharamkan dalam Islam agar ada transaksi yang bersifat maisir. Kemudian dari sisi uluhiyahnya juga, nah ini mencederai keadilan yang Allah sebenarnya sudah tetapkan pada manusia, dan termasuk seluruh alam ini, Allah ciptakan dengan keadilan yang seimbang. Oke. Gitu. Nah, itu sisi maisir, ditolak ya, sisi maisir. Ya. Karena memang mungkin juga akhir-akhir ini juga banyak sekali ini sistem perjudian online ini dikembalikan ke dalam sistem aplikasi sangat-sangat memudahkan gitu ya. Banyak sistem perjudian sebenarnya secara sistem ya, itu diadopsi ke dalam hutang piutang. Nah, sebenarnya hutang piutang tidak dilarang, bahkan hutang piutang sebenarnya dianjurkan dalam Islam. Karena apa? Akan membantu orang yang membutuhkan modal, membutuhkan dana, sementara pihak satunya lagi memiliki kelebihan dana, dia boleh menghutangkan. Nah, tetapi yang tidak boleh adalah menghutangkan dengan mengadopsi unsur judi di dalamnya tadi. Sistemnya secara judi diadopsi ke dalam hutang piutang. Nah, itu tidak boleh. Hutang piutang sendiri tidak dilarang. Tidak dilarang, baik-baik saja, boleh-boleh saja hutang piutang itu. Nah, di situ sistemnya ini mengakibatkan si pihak yang berhutang biasanya itu kalah habis-habisan dengan pihak yang memberikan hutang. Maksudnya apa? Dalam hal dia pihak yang ditekan, kemudian pihak yang dimarginalkan dan sebagainya oleh pihak yang memberikan hutang. Artinya itu di dalam transaksi keuangan syariah tidak diperbolehkan? Iya, kalau karena dia memberikan unsur tadi, unsur judi, unsur ketidakjelasan, unsur menekan salah satu pihak dalam transaksi. Yang dibolehkan adalah hutang piutang, tetapi tidak mencederai tadi sisi kemanusiaan, sisi ibadah dan sisi uluhiyahnya tadi. Apa ini juga berarti dengan sistem jaminan ini juga termasuk ke dalam sistem maisir ini? Baik, sebenarnya jaminan diperbolehkan dalam transaksi keuangan syariah, diperbolehkan. Bahkan salah satu tercermin dalam Al-Quran, itu di Quran surat Al-Baqarah 282, yang mana dinyatakan apabila kedua belah pihak yang saling hutang berpiutang ini tidak saling mempercayai secara penuh, maka dibolehkan untuk memberikan jaminan atau boreh. Dalam istilah kita boreh ya, lebih sering orang-orang tua menyebutnya boreh gitu ya. Itu dibolehkan sebagai pegangan dari pihak yang memberikan piutang, memberikan hutangan ya. Piutang itu adalah pihak yang memberikan uangnya untuk dipegang miliknya si berhutang sebagai jaminan. Itu diperbolehkan. Nah, yang jadi permasalahan mungkin jaminan itu tidak harus berupa barang sebenarnya. Ya, tidak harus berupa barang. Memang yang utama jaminan adalah berupa barang yang bernilai, yang kira-kira nilainya setara dengan hutang tersebut. Ya, setara dengan itu. Karena apa tujuannya? Kalau nanti yang bersangkutan ini tidak sanggup membayar hutangnya, maka jaminan yang akan diambil atau diambil alih oleh si itu. Itu suatu hal yang wajar. Sepanjang dalam transaksinya tidak ada tadi unsur maisir tadi, unsur judi. Itu baru satu sisi kan. Tadi kita ada 3 sisi ya. Kemudian kita beralih ke
goror, Nah, ketidakjelasan, abu-abu nih. Ya, itu seperti apa? Bahasa kita goror atau abu-abu itu lagi-lagi ketidakjelasannya baik dari sisi sistemnya, sistem utang piutangnya, atau objeknya, objek utang piutangnya. Ya, ada ketidakjelasan di sini, maksudnya begini, ketidakjelasan dari sisi waktu misalnya, ya, ketidakjelasan dari sisi kapan dia menjadi lunas. Itu sistemnya ya. Baik. Maupun ketidakjelasan, nah objeknya sendiri itu kan dalam transaksi dalam agama kita objeknya itu harus objek yang halal, tidak boleh kita mentransaksikan objek yang tidak halal atau haram ya. Nah ini menarik nih, objek yang halal dan tidak halal. Mungkin bisa dikasih contoh secara konkretnya seperti apa? Baik, sebenarnya secara sederhana begini, dalam Al-Quran ada 3 hal yang diharamkan, 4 hal, maaf, ada 4 hal yang diharamkan dalam sisi objek ya. Betul. Objek dari itu. Apa saja itu, Ustaz? Pertama yang diharamkan itu adalah ini sebenarnya terkait makanan ya. Betul. Babi, bangkai, darah. Nah, satu lagi yang diharamkan adalah khamar atau minuman keras yang memabukkan. Nah, objek ini dalam Islam tidak boleh diperdagangkan. Kalau kita perdagangkan atau kita kemudian menjadikan transaksi dalam kehidupan sehari-hari, maka itu barang-barang yang diharamkan tadi juga diharamkan untuk kita konsumsi atau untuk kita transaksikan. Itu hal-hal tadi. Itu dari sisi objek. Betul. Nah, mungkin yang lebih luas adalah dari sisi sistemnya, ketidakjelasan misalnya begini. Kalau kita hutang piutang kan ada unsur misalnya jangka waktu, apakah 10 bulan, setahun atau berapa. Ya. Nah, tapi dalam sistem bisa terjadi kalau dia hutang ini misalnya 12 bulan, kemudian kalau dia misalnya tidak sanggup menyelesaikan dalam 12 bulan, kemudian menjadi tidak jelas, diulur menjadi 2 tahun misalnya atau 3 tahun. Atau sebaliknya harusnya transaksi itu selesai dalam 2 tahun atau 24 bulan. Tapi tiba-tiba ada satu klausul di dalam perjanjiannya yang memungkinkan dia ditarik lebih awal. Nah, itu secara sistem berarti ada ketidakjelasan sisi waktu ya, sisi jangka waktu. Baik. Atau sisi lainnya, ketidakjelasan kapan penyerahan barangnya, kapan misalnya uangnya harus diserahkan dengan barangnya kapan terjadi serah terimanya. Nah, ketidakjelasan seperti ini disebut dengan goror, dan itu dihindari dalam transaksi-transaksi syariah. Artinya memang ketika di dalam peminjaman uang, misalkan saya meminjam uang ke Ustadz lah, seperti itu, ataukah memang di situ sudah harus memiliki syarat-syarat tertentu? Tentu. Nah, ini kita belum bahas ini, syarat-syarat seperti apa agar klausal perjanjian hutang ini dapat dengan jelas bisa kita pahami. Baik. Nah, oleh karena itulah di dalam transaksi, terutama hutang piutang, itu harus memenuhi unsur-unsur syarat-syarat tertentu yang diperbolehkan dalam agama. Yaitu pertama, tadi barangnya adalah barang yang halal, pertama tadi itu ya, objeknya objek yang halal. Kemudian yang kedua, para pihak ini, orang yang ini harus orang yang mukallaf, mukallaf artinya dewasa. Betul. Nah, dalam bahasa kita dewasa secara hukum, ya, dalam bahasa sehari-hari dia cakap hukum, kira-kira begitu. Nah, dewasa memang dalam agama itu ditandai dengan sejak di akil baligh. Ya. Tetapi dalam aturan perundang-undangan kita, hukum positif kita, orang yang baru akil baligh saja baru 12 tahun itu tetap dinyatakan belum dewasa. Secara biologis mungkin dewasa, tapi secara akalnya dia belum dewasa. Makanya dewasa itu kalau dalam undang-undang kita, dan ini diterima dalam Islam bahwa dewasa itu kalau sudah mencapai, berapa kita ambil KTP itu? 17 kalau nggak salah. 17 ke atas, itu dewasa secara akal pikiran. Baik. Itu kira-kira. Salah satunya itu. Salah satu syarat. Nah, ini juga menarik juga kita bahas. Ada syarat-syarat lainnya. Kemudian juga tadi sempat kita juga belum membahas poin yang 3 poin tadi. Ini ada riba. Ini juga sangat menarik sekali. Baru 2 poin. Baru 2 poin. Untuk juga pemirsa di rumah yang ingin mengetahui poin-poin tersebut dan juga ingin mengetahui bagaimana proses riba dan kategori riba itu seperti apa. Jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita
kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Prabowo mulai. Prima. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Oke. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Masih bersama saya juga Dika Saputra dan masih bersama dengan pemateri kita ada Pak Alif, advisor keuangan syariah seperti itu. Untuk Anda yang ada di rumah yang ingin bergabung dengan kami persilakan di 0711 311 454 masih dengan tema kami transaksi syariah, prinsip dan prakteknya di dalam masyarakat. Kami persilakan tentunya untuk secara offline atau juga secara online, maaf, di 0711 311 454. Baik, kita tadi sempat terputus ini Pak Alif. Baik. Secara prinsip atau juga secara syarat di dalam klausul perjanjian hutang itu, yang pertama tadi objeknya harus jelas, kemudian juga sang peminjam, para pihak ini harus dewasa secara akal atau juga pikiran. Kemudian selanjutnya apa lagi? Syarat berikutnya adalah dari perlu adanya saksi. Saksi itu perlu saksi dalam transaksi, apalagi hutang piutang ya. Kalau transaksi yang sifatnya cash tidak perlu. Ya, tapi kalau dalam transaksi hutang piutang artinya transaksi yang menghibur nanti ada kaitannya dengan jangka waktu. Ya, jangka waktu misalnya pelunasannya kapan gitu kan. Maka diperlukan ada saksi. Saksi di sini ada fungsinya, dia untuk menengahi apabila terjadi perbedaan pendapat atau pertentangan atau kalau misalnya saling gugat misalnya antara si peminjam maupun yang meminjamkan akibat mungkin bisa terjadinya itu bisa terjadi karena ada kejelasan di awal, adanya unsur judi di awal begitu. Sehingga timbullah pertentangan. Nah, saksi sebenarnya di situ butuhnya. Maka dalam transaksi hutang piutang khususnya ya, itu diperlukan adanya saksi. Baik. Ya. Tapi kalau transaksi cash seperti kita sehari-hari itu tidak perlu. Tidak perlu itu ya. Nah, cash, kan? Kemudian juga kan ini nominal hutang, kita berbicara tentang hutang juga kan ada nominalnya. Mungkin 1 juta, 2 juta dan lain sebagainya. Apakah kita mempunyai juga syarat-syarat tertentu di dalam transaksi keuangan syariah ini? Ada nominal hutang di angka berapa yang harus memenuhi syarat-syarat tersebut atau memang setiap hutang harus memenuhi syarat itu? Iya. Sebenarnya secara prinsip itu syarat yang tadi objeknya harus halal, kemudian para pihaknya harus dewasa dan kemudian ada saksi tadi itu adalah syarat umum itu berlaku untuk seluruh transaksi ya. Meskipun transaksi hutang piutangnya angkanya kecil, besar atau kecil ini kan sebenarnya relatif. Ya kan? Mungkin bagi seseorang
5 juta kecil. Tapi bagi si pihak yang berhutang mungkin 5 juta itu sudah cukup besar karena memang saat itu kebutuhan hutang dia memang 5 juta misalnya. Ya, jadi sebenarnya itu berlaku untuk seluruh hutang piutang. Tidak ada batas nominal. Ini ada telepon yang masuk. Baik, selamat siang. Dengan siapa di mana? Baik, halo, selamat siang. Halo. Ya. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Rara di Takro. Bisa diulangi kembali, Bu? Suaranya agak kurang terdengar jelas di sini. Halo? Halo? Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rara Takro. Oke, baik. Silakan, Bu, dengan pertanyaannya, Bu. Ya. Silakan dengan pertanyaannya. Itu saya mau tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, kalau kita pinjam uang itu termasuk riba ya? Gimana, Bu? Mungkin bisa dijelaskan dan dikecilkan sedikit volume televisinya? Halo? Ini kalau kita yang ya, kalau kita pinjam uang itu termasuk riba? Kalau kita pinjam uang di bank. Pinjam uang di bank itu termasuk riba atau tidak? Seperti itu? Nah, iya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain, Bu? Terus yang kita itu apa yang meminjam atau yang meminjamkan? Yang termasuk riba yang meminjam atau yang dipinjamkan, seperti itu? Iya. Oke, baik. Ada lagi, cukup? Bisa aja dulu. Baik, terima kasih tentunya sudah bergabung. Dan untuk pemirsa di rumah juga yang ingin bergabung, kami persilakan di 0711 311 454. Baik, termasuk riba atau tidakkah meminjam uang di bank konvensional? Ini seperti apa? Silakan. Sebenarnya tadi kita belum masuk poin yang ketiga. Belum masuk, ini baru mau di bridging ke sana. Luar biasa seperti ini. itu. Bu, siapa tadi namanya? Bu Rara kalau. Ibu Rara nanyanya poin ketiga memang kita belum bahas tadi, yaitu ada unsur riba. Tadi kan maisir, koror, riba. Ya. Riba itu sendiri saya jelaskan sedikit dulu. Riba itu adalah satu tambahan dari hutang piutang. Ya, tambahan di mana yang berhutang itu menambah jumlah yang dibayarnya, begitu ya. Berapapun tambahan itu, besar maupun kecil. Ya, baik. Bu Rara, ya, memang kalau kita meminjam dari manapun sebenarnya ya, baik itu perbankan maupun non perbankan, ya, apabila memang mensyaratkan adanya satu tambahan yang diwajibkan di muka di awal bahwa dia harus menambah sekian dan sekian nanti pada saat dilunasi itu ada unsur riba di dalamnya. Ya, artinya ada suku bunga yang dimainkan di situ? Penambahan ini bisa berupa prosentase, bisa berupa nominal, ya kan gitu kan? Yang selama ini memang dikenal dengan nama suku bunga, begitu ya, suku bunga. Nah, tambahan yang seperti inilah yang dilarang dalam agama. Sebenarnya, saya boleh sedikit ya, sebenarnya riba ini dilarang dalam semua agama sebenarnya. Baik Islam, Kristen, Yahudi, terbukti dalam Kristen ya, maaf sedikit saya itu, dalam Bible, Matius, saya lupa pasalnya ayat berapa, itu sebutkan, apabila engkau mengambil tambahan dari anak Israel, apa peranmu? Nah, kira-kira begitu ayatnya. Nanti kita bisa cari. Artinya di situ tercermin bahwa dalam Kristen pun dilarang sebenarnya. Untuk ada penambahan di dalam hutang piutang ini. Ya. Nah, artinya kalau uang dihutangkan dengan uang, kemudian ada tambahan, itu dilarang. Nah, jadi kalau tadi tanya Ibu, apakah mengambil hutang di bank konvensional ya, itu riba? Saya jawab iya. Dan itu Majelis Ulama pun sejak tahun 1992 sudah melakukan suatu fatwa bahwa itu adalah riba. Nah, nanti kalau dalam konvensional tidak seperti itu aturan, maaf, dalam perbankan syariah tidak seperti itu aturan mainnya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua. Yang kedua tadi apa? Antara yang meminjamkan dan yang dipinjami. Apakah keduanya terkena pasal riba ini? Seperti apa? Baik. Ibu, maaf ya, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti. Ya. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang terkena riba itu disebutkan seperti orang yang berjalan seperti kerasukan setan, sempoyongan. Nah, kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan begini, baik pemakan riba, pembayar riba,
pencatat riba itu semua maaf di neraka. Saya membacakan hadis Nabi, ini bukan kata saya. Jadi memang ancamannya berat, baik pembayarnya, penerimanya maupun pencatatnya itu. Nah, oleh karena itulah mari kita sebenarnya tinggalkanlah unsur-unsur riba itu. Tadi memang kita belum bahas tadi riba. Sekarang ada pertanyaan, Ibu Rara sudah masuk, kita langsung sekalian masuk ke unsur riba. Ya, jadi dilarang memang, tidak diperkenankan untuk kita mengambil atau memberikan pinjaman hutang piutang dengan adanya unsur tambahan atau riba di dalamnya. Itu poin nomor 1 sebagai unsur riba seperti itu. Tidak boleh meminjamkan dengan ada unsur tambahan di dalamnya. Meminjamkan atau meminjam. Atau meminjam dengan ada unsur tambahan di dalamnya. Gitu. Misalkan minjamnya uang 10 juta. Kemudian kembalinya 12 juta. Berarti yang 2 jutanya itu yang tidak diperbolehkan? Iya, riba. Baik. Yang 10 juta memang wajib dikembalikan. Baik. Harus. Kemudian unsur selanjutnya apa lagi? Ya, baik. Riba itu sebenarnya begini, dalam ayat lain juga dinyatakan di Quran, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, berarti kan ada suatu pertentangan seolah-olah atau dikotomi, ada riba, ada jual beli. Jual beli itu kenapa halal? Nah, sekarang pertanyaan begitu kan? Iya betul, karena memang ada penambahan kan di dalam jual beli. Misalkan saya beli minum harganya 5.000, saya jualkan ke Ustaz 10.000 dan itu ada penambahan. Nah, apakah tidak boleh? Itu boleh, jual beli, boleh. Nah, kenapa di situ boleh? Dalam jual beli itu ada segala syarat tadi, kejelasan soal menghindari goror tadi itu, kejelasan objek, kejelasan serah terima, kemudian tidak ada saling menzolimi tadi, maka transaksi jual beli diperbolehkan. Kemudian kita mau ngambil untung, kenapa? Diperbolehkan. Nah, disinilah letaknya filosofinya, kenapa ngambil untung diperbolehkan? Karena kita ada effort di situ. Kita si pemilik barang atau yang menjual itu ada effort untuk apakah effort dari sisi waktu, ilmu maupun sisi tenaga, sehingga kita bahasanya kita kulaan barang 5.000 tadi, kemudian kita ada effort, misalnya kita harus bawa dari satu tempat ke tempat lain, kemudian kita harus poles barang itu sebagainya, kemudian kita jual menjadi 7.000 atau 8.000, sah, bahkan 10.000 pun kita jual 2 kali lipat misalnya ya. Kalau si pembelinya setuju, senang dia, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau jual beli kita boleh mengambil keuntungan sepanjang antara penjual pembeli ada kesepakatan. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau dalam hutang piutang kenapa dilarang? Itu tadi. Nah, ini tadi sebenarnya unsurnya karena tidak ada effort baik tenaga, waktu dan ilmu untuk menaikkan harga uang tadi. Jadi di sini permasalahannya di sini. Ini kalau jual beli ada barang. Betul. Komoditi. Nah, sedangkan kalau hutang komoditinya nggak ada, uang dijual dengan uang. Betul. Nah, di situ mengambil tambahan dari uang ke uang, disitulah riba sebenarnya. Di situ filosofinya sebenarnya. Dari ada tambahan di dalam peminjaman uang, itu adalah riba. Kalau berdasarkan inisiatif ini ya, seperti apa Pak Alif? Misalkan saya meminjam uang ke Pak Alif 10 juta. Karena saya merasa terbantu dan juga sudah senang, saya kembalikan dengan angka 12 juta, ada tambahan di belakangnya. Apakah ini juga termasuk ke dalam riba atau seperti apa? Ini tadi yang saya sampaikan. Ini tidak riba. Kenapa? Ini adalah hadiah dari pihak yang menerima pinjaman. Mungkin dengan pinjaman tadi, dengan hutang tadi, dia kembangkan usahanya beruntung besar, ya dapat untung besar, dia senang, ya usahanya maju. Pada saat dia kembalikan, dia lebihkan. Ini justru yang kita sarankan. Jadi itu bukan tergolong ke dalam riba? Tidak, karena unsurnya, karena kan inisiatif dari si orang yang berhutang. Bukan pihak yang memberikan hutang. Betul. Nah, kalau di situ unsur keikhlasan dari si pemberi yang penerima hutang tadi, dia ingin membayar lebih, itu justru dianjurkan. Dalam Islam dianjurkan. Kenapa? Rasulullah memuji, salah satunya Rasulullah memuji orang yang terbaik dalam membayar hutang itu adalah orang yang mulia. Kenapa? Dia melebihkan bayarannya kepada yang meskipun si pemberi hutang tidak minta. Karena kalau dia minta riba. Nah, tapi ini dari kitanya. Inisiatif melebihkan karena apa?
kita dapat keuntungan dengan adanya pinjaman tadi. Baik. Usaha kita berkembang, untung kita besar misalnya. Nah, kita bagilah keuntungan itu kepada yang pemilik dana tadi. Oke, baik. Ini menarik sekali tentunya. Kita akan membahas lagi untuk pemirsa di rumah juga yang ingin mengetahui seperti apa kelanjutannya. Jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa.
Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan tema kami sore hari ini, kami persilakan tentunya di 0711 311 454. Masih dengan tema kami, yaitu dalam transaksi syariah, prinsip dan praktiknya di dalam masyarakat. Dan juga masih bersama dengan advisor keuangan syariah, yaitu Haji Ki Agus M. Thohir Gajanata SE AKM MCH. Baik, sempat terputus tadi. Kita berbicara tadi tentang masalah riba yang memenuhi unsur tersebut apa saja. Salah satunya mungkin tadi minjam uang 10 juta, ada kembaliannya 12 juta, itu juga termasuk riba. Baik, kemudian unsur selanjutnya apa lagi, Pak Alif? Ya, kembali tadi sebenarnya memang dari 3 macam bentuk transaksi, unsur transaksi ya, unsur transaksi yang dilarang dalam Islam itu kan tadi kita ulang lagi, maisir, gharar, riba. Baik. Memang yang paling berat ancamannya adalah riba. Ya, meskipun maisir dan gharar juga ada ancaman juga. Nah tadi riba itu memang paling utamanya kenapa dilarang, karena dia tidak ada effort tertentu, uang jual uang, ibaratnya gitu, uang jual uang tapi mengambil tambahan. Betul. Di situ. Nah disitulah. Tapi kalau istilahnya kita dalam bentuk barang, uang berupa barang, uang kita belikan barang, selaku penjual pemilik barang, kemudian saya jual mengambil untung, itu tidak riba, ya kan? Karena ada effort saya. Gitu. Dan itu yang diterapkan di transaksi keuangan syariah? Ya, seperti itu? Iya, salah satunya misalnya begini. Misal Mas Dika mau beli rumah. Saya mau beli rumah, ya. Harga rumah 100 juta. Misal, ya. Bank belikan rumah itu jual kepada Dika. Nah, kira-kira seperti itu. Dengan nominalnya sudah disepakati berdua? Iya, gitu? Disepakati, kemudian bank nyampaikan, kami ambil untung sekian. Diberitahu di awal. Artinya akadnya jelas ya, di sini ada? Jelas. Nah, disitulah dalam perbankan syariah, ya kita tidak sebut nama banknya, pokoknya dalam dunia perbankan syariah, perbankan adalah salah satu bentuk transaksi keuangan ya, meskipun ada juga asuransi, ada dan sebagainya ya. Memang perbankan adalah lokomotif dalam transaksi keuangan. Ya. Oke, kita ambil perbankan syariah. Apakah perbankan syariah menerapkan hubungan hutang piutang dengan nasabahnya? Sebenarnya tidak. Tetapi ada 2 unsur sebenarnya, yaitu unsur jual beli. Kalau dalam dunia perbankan syariah disebut dengan al-murabahah atau bai bisaman ajil ya, ada bank yang menyebutkan itu. Nah, di situ jual beli, mau beli rumah, mau beli mesin, mau beli motor, mau beli mobil ya, bank belikan jual kepada nasabah, kemudian nasabah mengangsur dengan kemampuan keuangannya. Apakah mengangsur 12 bulan, 14 bulan itu hanya soal perhitungan matematis. Betul. Supaya nanti tidak memberatkan buat si nasabahnya. Bank akan menghitung berapa kapasitas capacity to payment, berapa kapasitas untuk membayarnya. Dari mana? Penghasilan dia tentu saja. Dilihat penghasilan, biasanya bank akan menghitung kemampuan mengangsur itu atau mencicil itu adalah 1/3 dari kemampuan keuangan bersihnya, dari keuangan totalnya. Misalnya gaji 10 juta, berarti kemampuan mengangsurnya 3,5 juta. Nah, kira-kira seperti itulah sederhananya. Nah, di situ jual beli. Atau yang kedua, nah bentuk kedua itu kerjasama modal. Baik, ini tahan sebentar, Pak Alif, pada telepon yang sudah masuk. Baik, selamat siang, dengan siapa di mana? Baik, halo. Baik, Ibu Hana. Di mana Ibu? Baik, di Sukabangun. Baik, Ibu Hana. Silakan Ibu dengan pertanyaannya, Bu. Saya mau nanya, Pak, cara membentuk sistem implementasi sadar terhadap prinsip transaksi syariah yang merujuk pada keadilan di lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu, bagaimana penerapannya? Itu saja. Baik, implementasi sadar ya terhadap? Ya, betul. Sadar seperti apa ini, Bu Hana, maksudnya Ibu Hana? Sadar terhadap poin-poin prinsip transaksi syariah yang tadi sudah dipaparkan. Baik. Baik. Ya. Terima kasih, segitu aja Bu Hana. Ya, itu aja. Ya. Baik, Bu Hana, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ini. Memang masyarakat kita perlu diedukasi sebenarnya. Betul. Diedukasi. Edukasi itu tidak harus oleh atau melalui dunia kampus atau dunia sekolah dan itu saja. Memang perlu dunia kampus dan dunia sekolah ya untuk mengedukasi, itu yang paling utama memang. Secara formal maksud saya. Betul. Tetapi edukasi informal adalah dalam hubungan kita sehari-hari di masyarakat. Baik. Misalnya tokoh-tokoh agama di lingkungan kita, tokoh-tokoh masyarakat, ya, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah sebagai orang yang artinya dihormati di masyarakat gitu ya. Nah, mereka bisa memanfaatkan posisinya untuk mengedukasi masyarakat agar sadar. Saya ambil kata Ibu tadi ya, Bu Hana tadi ya, sadar bahwa yang namanya riba,
gharar dan maisir itu meskipun di awal seolah-olah tidak merugikan, tapi ujungnya pasti nanti akan ada sangat merugikan. Ya. Sebenarnya kalau kita kembalikan tadi, ada 3 unsur dalam agama tadi kan, unsur uluhiyah atau unsur teologis, unsur ibadah, dan unsur kemanusiaan. Ya. Dari sisi kemanusiaan saja kita lihat sebenarnya setiap orang secara akal sehat dan nuraninya, asal nuraninya bersih, pasti dia akan menolak kalau ya dalam transaksinya ada unsur riba, ada unsur maisir, ataupun unsur goror. Ya. Nah, itu secara hati nurani sebenarnya orang menolak. Nah, cuman kadang-kadang kan tertutup oleh hal-hal lain. Ya. Kedaruratan misalnya, atau kebutuhan yang sangat mendesak dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian kita balik ke topik yang tadi ini, Ustaz. Tidak bisa juga kita pungkiri bahwasannya memang secara transaksi keuangan selama ini, mungkin masyarakat atau juga orang-orang Indonesia taunya selama ini mungkin belum sangat-sangat terbuka. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin 10 tahun terakhir tentang bagaimana riba ini akhirnya terbuka. Kemudian juga masyarakat sudah banyak yang mulai sadar tentang proses-prosesnya. Kita sudah terbiasa dengan sistem keuangan konvensional seperti itu. Bagaimana untuk masyarakat-masyarakat yang selama ini sudah ikut tercebur di dalam transaksi keuangan secara konvensional ini? Iya, baik. Mas Dika, saya koreksi dikit dulu. Bukan 10 tahun terakhir, sebenarnya sudah mulai 20 tahun terakhir. Ya, hanya memang yang paling getolnya itu memang 10 tahun terakhir ya. Kenapa saya katakan 20 tahun terakhir? Sebenarnya unsur-unsur riba, maisir, goror ini mendera masyarakat itu sudah sejak mungkin yang masih muda belum nggak ingat lagi ya, bukan nggak ingat, belum sadar saat itu. Tahun 98-97 terjadi krisis moneter 97-98. Saat itu saya sudah di perbankan, di konvensional tapi. Nah di situ terjadi luar biasa, ekonomi hancur dan sebagainya, perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar dan seterusnya. Kenapa saat itu terjadi? Sistem uang beredar kita ketat oleh Bank Indonesia, kemudian perbankan sebagai pihak yang paling utama menjalankan transaksi keuangan itu kemudian menaikkan suku bunga dan sebagainya. Tentu saja itu akan mencekik buat nasabah-nasabah yang debiturnya, nasabah yang minjam dananya, sehingga terjadilah banyak yang gulung tikar dan sebagainya. Itu pelajaran berharga sebenarnya tahun 98-99. Nah kemudian memang belakangan terjadi lagi, tapi mungkin dalam kejadian yang agak lebih kecil mungkin ya. Nah disinilah kemudian kenapa tadi unsur keadilan dalam transaksi itu sangat dibutuhkan. Tidak boleh adanya maisir, goror, dan apalagi riba tadi di situ sebenarnya. Nah, belakangan banyak terjadi transaksi-transaksi digital, gitu ya, yang transaksi online, hutang piutang lewat cara online, ataupun jual beli tertentu dengan cara online. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, memang awalnya seolah-olah tidak ada unsur-unsur penipuan, tidak ada unsur-unsur ketidakadilan di situ. Tetapi kalau dilihat belakangan, mulai terkuakkan banyak permasalahan-permasalahan yang belakangan kemudian rame di medsos kita dan rame di masyarakat juga, dan kemudian pemerintah juga melalui lembaga-lembaga keuangan yang punya peran, misalnya seperti OJK dan seterusnya, itu kemudian turun tangan. Nah, kita tidak perlu bicara secara detail ya unsur-unsur ini karena masyarakat mungkin sudah tahu. Tetapi kalau saya ingin mengajak kembali, apabila prinsip-prinsip tadi tentang menghindari goror, riba, dan maisir tadi itu tidak diterapkan dalam masyarakat kita, maka masyarakatlah yang akan merasakan langsung dampaknya. Ya. Mungkin buat sebagian orang-orang yang tertentu itu mengambil keuntungan di situ, para pemodal sebagainya mengambil keuntungan, ya, para pemilik dana dan sebagainya mengambil keuntungan. Tetapi dalam jangka pendek itu, dalam jangka panjang, nah ini kita bicara agregat ekonomi ya, kemudian agak bicara makroekonomi sedikit, saya ingin gambarkan begini. Buat pemilik modal itu juga, dia kan akan membutuhkan transaksi yang jangka panjang juga. Betul. Apabila orang-orang yang menjadi nasabahnya ini kemudian pada gulung tikar, pada gagal usahanya gara-gara mungkin beban bunga dan sebagainya yang terlalu besar dan seterusnya, suatu saat dia akan kehabisan konsumen juga. Sehingga buat dia secara agregat merugikan juga. Awalnya dia untung, tetapi dalam jangka panjang pasarnya habis, konsumennya habis, tinggal sedikit. Maka dia mau pinjamkan uangnya kemana? Atau dia mau bisniskan modalnya kemana? Kira-kira ini ada telepon yang masuk lagi nih Pak Alif. Baik, selamat siang, dengan siapa di mana? Palembang Pelaju. Pak Okta di Palembang. Baik, silakan dengan pertanyaannya Pak Okta.
ya apakah dosa riba ini kekal di neraka, Pak? Itu aja mau tanya. Bagaimana Pak Okta, mungkin bisa diulangi? Apakah dosa riba ini kekal di neraka? Soalnya ada ayat itu kan. Baik, apakah dosa riba ini bisa kekal di neraka seperti itu? Ya. Seperti itu aja Pak Okta? Masih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Okta. Baik. Kita jawab sedikit, silakan Pak. Baik, berarti saya akan ambil dari sisi tadi ya, unsur uluhiyahnya maupun unsur ibadahnya tadi kan tiga sisi, variabel tadi ya. Betul, di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an di agama Islam ini ada satu ancaman buat orang-orang yang memakan riba ya, dan bukan hanya memakan, membayar riba juga ya. Itu sepanjang dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, artinya kan dosa besar ini riba ini. Sepanjang dia tidak bertobat, maka memang ancamannya dia masuk neraka ya. Di Quran memang menyatakan seperti itu. Nah, tetapi kalau mudah-mudahan, nah tadi mungkin terkait dengan pertanyaan Mas Ika juga, orang-orang yang sudah terlanjur tadi. Sudah terlanjur kemudian misalnya, baru mengetahui bahwasannya, oh ancamannya ternyata neraka nih. Betul. Seperti apa ini? Maka agama menyadarkan mereka dengan segeralah bertobat, berhentilah dari riba. Tapi hutangnya masih ini Pak Ali? Ya, itu nanti dinegosiasikan dengan misalnya dengan bank konven, maaf ya, atau dengan pemilik pemberi hutang, dinegosiasikan. Atau misalnya kalau misalnya seandainya masih ada barang-barang milik dia yang punya nilai ekonomis dan bisa dijual, jual saja, bayar hutangnya. Langsung tutupi, lunasi hutang tersebut. Betul, bayar, tutupi dengan menjual. Kita korban sedikit dulu, tetapi secara moralitas keagamaan dan secara hubungan kita dengan Allah tadi, itu kita selamat. Ya kan, bertobat dari itu. Jadi jawaban saya singkat, betul Pak, memang masuk neraka dan bisa kekal di dalamnya sepanjang dia belum bertobat. Tapi kalau dia sudah bertobat dan insya Allah terima tobatnya dan dia hindarkan kemudian setelah itu jauhkan dirinya dari riba dan seterusnya, insya Allah dia akan diampuni Allah. Baik, ini lebih menarik lagi, kita akan bahas tentunya di segmen 4 nanti bagaimana mata uang digital. Ini sangat menarik sekali ini Pak Alif. Baik, untuk pemirsa di rumah yang ingin mengetahui seperti apa perbincangan kami bersama dengan Pak Alif, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan narasumber kami, Pak Alif, yang tentunya akan membahas tema kami transaksi syariah, prinsip dan prakteknya di dalam masyarakat. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan tentunya di 0711 311 454. Baik, tadi sempat terputus ini Pak Alif. Kita berbicara kembali tentunya di segmen terakhir, segmen 4, kita berbicara tentang bagaimana pandangan transaksi keuangan syariah terhadap mata uang digital. Ini kan sangat banyak sekali. Rata-rata masyarakat saat ini sudah banyak jual beli mata uang syariah seperti itu. Seperti apa? Mata uang digital. Mata uang digital. Sorry. Baik. Sebenarnya dalam agama transaksi keuangan itu dihalalkan, dibolehkan, terutama jual beli bahkan dianjurkan. Hutang piutang pun juga sebenarnya dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ya. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar, kira-kira begitu. Nah, kita kembali kepada uang digital. Ya. Betul. Sekarang kita lihat dulu, apakah di dalam unsur-unsur transaksi uang digital itu mengandung enggak 3 larangan tadi, maisir, goror, riba. Ya. Jadi termasuk digital, uang digital pun kalau ada unsur salah satu dari ketiga tadi, apalagi ketiga-tiganya, maka itu sebaiknya memang dihindari oleh masyarakat. Kita jauhi yang seperti itu. Karena ujung-ujungnya nanti apapun sebenarnya begini, apapun yang dilarang di dalam agama, pastilah ada nilai-nilai negatifnya buat manusia. Itu sebenarnya ya, prinsipnya ya, termasuk dalam transaksi. Sejarah sudah banyak membuktikan, seperti tadi saya sudah sempat singgung dari masa Krismon waktu itu ya, suku bunga melonjak tinggi yang sebagainya, mata uang rupiah kemudian terpuruk jauh dari dolar dan sebagainya, itu mengakibatkan banyak orang usaha terpuruk kan. Itu sudah jadi pelajaran sejarah sebenarnya, dan sejarah itu guru sebenarnya ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke sini, memang mungkin banyak dibutuhkan masyarakat kita sekarang, karena ini adalah era digital, maka uang pun uang digital gitu ya. Nah tetapi kita lihat, saya bukan praktisi juga kebetulan di bidang itu ya, tapi saya memahami secara prinsip uang digital ini kan, maaf ya, tidak jelas ya ininya, nilai apa ya, mata uangnya atau nilai apanya tidak jelas. Nah berarti kan ada unsur ketidakjelasan objek di situ. Betul. Kemudian sistemnya juga saya rasa sistemnya juga tidak jelas sehingga terjadi unsur goror di situ. Ya. Nah hal-hal seperti ini tentu saja yang sebaiknya kita hindarkan karena dia ujungnya akan merugikan. Sekali lagi, mungkin ada yang diuntungkan, ya. Nah, tetapi kembali lagi, kalau ada satu pihak yang diuntungkan besar, kemudian banyak pihak lain yang dirugikan besar juga, berarti itu unsur judi di situ. Sudah masuk dalam unsur maisir, spekulasi tadi ya? Iya, spekulasi. Kemudian misalnya gini, hari ini nilainya sekian, besok nilainya sekian, nanti besok lusanya lagi bisa turun lagi sekian, begitu seterusnya kan. Baik. Mungkin kalau mata uang digital, spekulasi di situ. Ya, mata uang digital memang ketika kita analogikan misalkan beli 10.000 hari ini, kemudian di keesokan hari bisa turun secara ekstrim bisa 9.000 atau bisa naik 1.000. melonjak jadi 100.000 dan lain sebagainya. Nah ini apakah sudah termasuk ke dalam salah satu unsur maisir tadi? Iya, begini, apabila di situ sebenarnya maisir maupun goror termasuk di situ ya, tidak ada satu mekanisme yang jelas yang menyebabkan tiba-tiba dia naik nilainya sekian, melonjak berlipat-lipat, kemudian satu saat lain dia bisa hancur nilainya sampai serendah-rendahnya. Nah, apabila tidak ada kejelasan dalam sistem yang melatar belakangi kejadian seperti itu, ya, maka disitulah unsur spekulasi tadi berlaku. Karena secara objek juga ini tidak ada kejelasan seperti itu, karena yang namanya mata uang digital tidak ada bentuk atau rupanya. Objeknya seperti apa, nggak jelas kan? Objek seperti apa? Ya saran saya itu kita hindarkan saja seperti itu. Ya, mungkin nanti Mas Dika atau masyarakat bertanya, terus Pak Alif gimana nih yang baik? Sarannya yang baik ini seperti itu. Gimana seperti itu ya? Permodalan secara konvensional juga ini termasuk ke dalam riba, kemudian juga masyarakat perlu untuk berusaha dan permodalan usaha dan lain sebagainya. Ini seperti apa sarannya? Nah, disinilah memang adanya unsur perlunya kerjasama berjemaah sebenarnya, kerjasama ya. Pihak
para agnia, orang-orang kaya, pemilik kelebihan dana, memang sebaiknya dia meminjamkan kepada, ya mungkin dari kalangan kecil dulu, kerabat-kerabatnya yang membutuhkan pinjaman modal. Betul. Kemudian juga si pihak orang yang membutuhkan modal di sini juga harus punya apa ya, dalam dirinya itu harus ada satu tekad bahwa dia harus bertanggung jawab, begitu. Dia pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta, jangan cari alasan. Nah, kira-kira begitu itu kan. Kadang-kadang juga ada unsur-unsur mentang-mentang misalnya gini, maaf nih ya, pihak kita yang berhutang, mentang-mentang misalnya yang punya memberikan kita pinjaman ini adalah orang kaya, terus kita bilang, nanti ajalah, meskipun saya sudah punya untuk mengembalikannya sudah cukup sekarang, nanti ajalah, minggu depan, bulan depan baru saya kembalikan. Di situ berarti si peminjam yang zalim. Berarti dia harus jujur, dia harus bertanggung jawab, berapa yang dia pinjam dia kembalikan. Baik. Nah, si pihak yang memberikan tadi punya apa ya, empati untuk meminjamkan uangnya, ya, untuk meminjamkan uangnya supaya orang-orang yang membutuhkan dana terbantu. Nah, mungkin dengan dagang kecil-kecilan, ya, dagang online sekarang kan juga online bisa dimanfaatkan untuk berdagang sekarang. Betul. Kan, dagang online, barang-barang yang kita memang kuasai bidangnya dan kita senangi bidangnya, itu kita dagang di situ. Nah, satu hal buat kita berdagang harus terapkan satu syarat utama, jujur. Jujur, jangan kalau barang itu kualitasnya X, katakan X. Kalau kualitas barangnya A, katakan A. Jangan sekarang ibaratnya gini, barang barang KW dibilang ori, kira-kira gitu ya. Tidak boleh. Ori katakan ori, harganya beda. KW katakan KW, harganya beda. Nah, kira-kira memang harus jelas dan jujur di dalam transaksi keuangan syariah. Dan bertanggung jawab. Oke, baik. Mungkin kesimpulan terakhir, Pak Alif, untuk bagaimana transaksi keuangan syariah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga mungkin juga masyarakat banyak yang sadar dengan adanya transaksi keuangan syariah ini. Ya. Baik, jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pemirsa dimanapun berada, ya, untuk yang sudah pernah terkena dalam jebakan riba, maisir goror, segeralah berhenti dan yakinlah bahwa rezeki Allah itu luas. Ya. Kemudian kita mulailah tinggalkan itu dan kemudian kita mulai berusaha. Tadi syarat kita untuk berusaha dan transaksi-transaksi syariah ini, ya, ini pertama kita memiliki kejujuran, tanggung jawab dan semangat yang besar untuk kita mencari manfaat-manfaat dalam keuangan kita dan transaksi keuangan kita. Ada satu hadis sebagai penutup di sini, Rasulullah menyatakan, ihris alama yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah, bergeloralah atas apa-apa yang bermanfaat buat hidupmu. Apa? Salah satunya adalah berekonomi. Nah, kemudian tetaplah mohon perlindungan, mohon petunjuk kepada Allah, mohon pertolongan apabila ada masalah dan jangan mudah menyerah. Itu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Alif sudah memberikan pencerahan bagaimana transaksi keuangan syariah berjalan tentunya khususnya di Kota Palembang. Mudah-mudahan di seluruh Indonesia ini semua bisa diterapkan kembali seperti itu dengan adanya kejujuran, transparansi dan lain sebagainya. Dan juga untuk pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Suara Sriwijaya bersama saya Dika Saputra selama 60 menit ke belakang tentunya. Akhir kata saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.